Hello everyone, welcome back again. So, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan dengan adanya sebuah informasi-informasi terbaru di sektor cryptocurrency. Oke, jadi sekarang ada beberapa informasi yang bakal gua bahas mengenai token Luna Classic, dan mungkin di sini buat teman-teman semua tidak menyadari bahwa sekarang ternyata kita sudah 1 tahun gitu ya mengenal dari token Luna Classic pasca kehancurannya di tahun lalu, tepatnya di bulan Mei. Jadi di bulan Mei tahun 2022, koin Terra Luna sebelum rebranding itu dia mengalami kehancuran, dan ternyata sekarang pasca rebranding tersebut kita sudah memasuki di waktu 1 tahun ya. Dan di 2 hari yang lalu gua pernah membahas gitu ya mengenai konsep yang unik dan juga terbaru dari stablecoin algoritmiknya koin Terra Luna sebelum mengalami kehancuran, yaitu USDC. Dimana di beberapa pengembang dia telah membangkitkan dengan konsep yang unik gitu ya. Bagaimanapun caranya dari stablecoin tersebut itu bisa repatch kembali ke $1. Namun ternyata dengan adanya sebuah pembahasan seperti itu dan juga konsep seperti itu, di sini banyak sekali gitu ya beberapa orang yang telah berkomentar, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah memberikan suatu asumsi ataupun opini pribadinya masing-masing gitu ya mengenai konsep yang unik supaya dari stablecoin tersebut itu bisa repatch kembali terhadap dolar. Dan mengenai pembahasan kali ini dari token Luna Classic ataupun Terra Classic ya, ternyata per hari ini pun dia mengalami penurunan hampir 2% dan harganya di sekitar 0,30 di belakang 1033 US dollar. Nah, jadi di sini dengan 1 tahun perjalanan dari token ataupun koin Terra Luna Classic ya, ternyata selama 3 bulan terakhir di sini kita bisa menyaksikan dari koin tersebut itu kinerjanya sangat buruk sekali ya, karena selalu mengalami penurunan. Di sini untuk dari time frame-nya, memang untuk time frame daily sekarang kita rubah menjadi time frame monthly atau 3 bulanan ya. Ini triwulanan. Nah, selama 3 bulan dari kinerja koin Terra Luna Classic memang sangat buruk sekali. Ini selalu diperdagangkan di zona merah. Ya, tetapi di sini sekali lagi gue mau disclaimer buat teman-teman semua supaya kalian juga bisa mempertimbangkan apakah kalian akan cut loss dan meninggalkan dari koin tersebut, atau mungkin dari kalian masih akan tetap bertahan menahan dari koin tersebut. Oke, jadi sekarang di sini ada beberapa informasi mengenai token tersebut ya, di mana adanya sebuah mekanisme pembakaran di base 10 yang telah berhasil dibakar oleh salah satu bursa terbesar dunia, yaitu Binance. Dan selain itu, dibalik para pengembang token Luna Classic ini, adanya sebuah gebrakan baru nih ya, bahwa dari pengembang tersebut akan meluncing mengenai aplikasi jaringannya untuk Terra Classic dan bahkan menggunakan teknologi robot ataupun artificial intelligence. Wow, jadi ini sudah masuk ke dalam sektor AI. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama kita masuk dulu nih ya ke dalam sebuah akun Twitter Luna Classic Retweets, di mana mungkin ini adalah salah satu army dari koin Terra Luna Classic ya. Di sini gue mendapatkan suatu informasi yang sangat mengejutkan sekali gitu, di mana baru saja telah mendelegasikan sekitar 1 juta US dollar kepada Ed for the Cross untuk token Luna Classic validator demi bisa mendukung gitu ya pengembalian inisiatif pembakaran 1,2% dengan yang tidak diberikan kesempatan yang adil. Mari kita bakar beberapa kelebihan pasokan kita. Kami adalah blockchain layar pertama, bukan meme. Nah, jadi di dalam sebuah informasi ini yang menurut gue ini adalah salah satu informasi yang sangat menarik untuk gua bahas, dimana katanya ini baru saja gitu ya dari tim dari token Luna Classic ini telah mendelegasikan 1 juta US dollar kepada For the Cross gitu supaya bisa dikelola dan bisa memberikan feedback mengenai pengembalian inisiatif pembakaran 1,2%. Karena sekarang dari pajak tersebut sudah diturunkan yang awalnya 1,2% menjadi 0,2%, namun ternyata tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Bahkan dalam sebuah kinerja dari koin Terra Luna Classic selama 3 bulan terakhir saja itu selalu diperdagangkan di zona merah. Mungkin ini adalah salah satu gebrakan gitu ya demi bisa membakar lebih banyak lagi untuk koin Terra Luna Classic. Dan bahkan dia juga telah menuliskan ataupun menyebutkan, kami adalah blockchain layer 1, bukan meme. Memang benar sekali gitu ya, untuk koin Terra Luna Classic walaupun sudah rebranding, dia bukan masuk ke dalam kategori token meme gitu. Tetapi di sini beberapa investor agak sedikit kecewa gitu ya pasca kehancurannya yang telah dilakukan oleh si developer tersebut yang bernama Dukwon. Dan banyak juga komentar-komentar yang telah dilayangkan gitu ya, ataupun dituliskan di dalam sebuah updatean gua mengenai token Luna Classic, bahwa katanya koin Luna Classic ini agak sedikit berat gitu ya untuk bisa mencapai harga 1 US dollar kembali. Tetapi setidaknya untuk gua sendiri memang gua tidak berharap gitu ya untuk Luna Classic bisa mencapai ke 1 US dollar. Tetapi setidaknya untuk Luna Classic bisa mencapai ke harga 100 rupiah atau mungkin di tingginya 1000 rupiah, gua akan langsung take profit. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai mekanisme pembakaran oleh salah satu bursa terbesar dunia, yaitu Binance, dimana ini adalah salah satu mekanisme pembakaran bulanan di batch ke-10. Jadi sudah sekitar 10 kali bursa Binance telah melakukan mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic. Ini adalah salah satu dukungan yang sangat-sangat luar biasa sekali
dari salah satu bursa terbesar dunia yaitu Binance. Di sini untuk Binance dalam sebuah total pembakaran untuk token Luna Classic ternyata sampai dengan saat ini sudah melampaui di 31 bilionan token Luna Classic. Dan bahkan di batch ke-10 ini dari salah satu exchange terbesar dunia dia telah membakar sekitar 1,2 bilion token Luna Classic. Jadi dari setiap pembakaran tersebut itu memang kontribusi terbesar ini selalu diberikan oleh bursa Binance dibandingkan dari beberapa platform yang lain atau mungkin dukungan dari para komunitasnya si token Luna Classic. Dan di sini mengenai Binance tetap berkomitmen untuk mendukung kampanye pembakaran Terra Classic karena baru-baru ini telah membakar lebih dari 1,26 miliar token LUNs untuk gelombang pembakaran bulanan terbarunya dan khususnya pembakaran mewakili 50% dari biaya yang dikumpulkan pada perdagangan Terra Classic di bursa untuk bulan April. Dan berdasarkan data dari Terra Finder, transaksi pembakaran telah terjadi hari ini pukul 12:13 UTC dan melibatkan tepat 1,26 miliar token Luna Classic yang saat ini bernilai lebih dari 135.000 US dollar terhadap tarif yang telah berlaku. Dan bahkan setelah transaksi mengenai pembakaran tersebut gitu ya, kumulatif bursa akhirnya melampaui angka 31 miliar token Luna Classic dan menjadikan Binance entitas tunggal pertama yang mencapai tonggak sejarah ini sejak inisiatif pembakaran dimulai. Dan Binance sekarang menawarkan pembakaran kumulatif sebesar 31,83 miliar LUNs, mewakili 57,9% dari total pembakaran Terra Classic sebesar 54,92 miliar token Luna Classic. Nah, jadi ternyata dari sekitar 54,92 miliar token Luna Classic yang sejauh ini sudah dibakar, ada sekitar 31,83 miliar atau kita menggunakan pembulatan hampir 32 miliar token itu telah dibakar oleh bursa Binance sendirian. Jadi kontribusi terbanyak mengenai mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic ini dihasilkan oleh bursa terbesar dunia yaitu Binance. Jadi ketika memang bursa Binance sekarang misalkan gitu ya sudah tidak memberlakukan mengenai mekanisme pembakaran untuk token Luna Classic, ya gue tidak bisa berkata apa-apa gitu ya apakah Luna Classic ini bisa bangkit atau tidak. Jadi di sini kita bayangkan ketika dari bursa Binance misalkan men-stop kembali untuk tidak melakukan pembakaran bulanan untuk token Luna Classic, ya entah sampai kapan gitu ya. Total dari supply token Luna Classic ini akan cepat berkurang. Dan untuk informasi selanjutnya di sini yang telah diupdate oleh media thenewscrypto.com, di mana di sini pengembang Terra Classic meluncurkan aplikasi chain bertenaga AI mendatang. Nah, jadi di sini pun ada sebuah inisiatif baru gitu ya untuk pengembang dari Terra Classic, katanya bakalan meluncing aplikasi chain bertenaga robot ataupun artificial intelligence. Dan di sini pun ada sekitar 2 poin. Yang pertama, Edward Kim, pengembang utama project, menerbitkan tangkapan layar white paper. Untuk poin yang kedua, seorang pengguna pertama-tama harus menyetorkan token LUNs actual ke alamat pembakaran unik untuk mendapatkan akses. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya sebuah gebrakan dan juga inisiatif seperti ini, tujuannya tidak ada kata lain gitu ya untuk mengurangi dari total supply token Luna Classic. Jadi statementnya aja yang berbeda, tetapi tujuannya itu sama. Intinya ingin cepat-cepat mengurangi dari total supply token Luna Classic. Dan di sini untuk banyak orang terkejut mengetahui bahwa rantai Terra Classic akan segera mendapatkan rantai aplikasi bertenaga AI pertamanya. Dan Edward Kim, pengembang utama proyek tersebut, menerbitkan tangkapan layar white paper untuk rantai kecerdasan buatan Block Entropy pada hari Sabtu. Nah, jadi kurang lebih inilah yang telah dibagikan oleh salah satu pengembang dari koin Terra Luna Classic ataupun token Luna Classic yang bernama Edward Kim. Updates for the AI app chain called Block Entropy. Still building. Here is a sneak peek at the white paper that is almost finished. Nah, jadi di sini pun dia telah membagikan beberapa screen capture gitu ya mengenai white paper. Apa yang akan dilakukan oleh para pengembang token Luna Classic dengan adanya sebuah peluncuran dari aplikasi chain bertenaga robot ataupun artificial intelligence. Dan ternyata di sini pun ada beberapa poin gitu ya yang harus gua bahas. Jadi sebetulnya di sini untuk akses tersebut tidak ada akses yang sangat gratis. Jadi nah inilah salah satu yang gua katakan di mana dalam sebuah statement yang berbeda tetapi tujuannya itu sama demi mengurangi dari total supply koin Terra Luna Classic. Karena di sini yang telah dikatakan untuk bisa memasuki dan juga mendapatkan akses ke dalam voucher testnet, pengguna pertama-tama harus menyetorkan token Luna Classic yang sebenarnya ke alamat pembakaran. Ini adalah salah satu statement yang berbeda tetapi tujuannya sama gitu ya, karena dikirimkannya ke wallet pembakaran yang unik. Walaupun memang ini mungkin akan dibuatnya wallet baru, tetapi ya sama-sama akan dibakar ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian di sini akan dikirimkan tag hash-nya ke voucher. Jadi ketika kalian telah mengirimkan token Luna Classic yang asli ke wallet pembakaran, dalam sebuah transaksi tersebut ataupun tag hash-nya itu kalian juga harus mengirimkannya ke dalam transaksi voucher supaya kalian bisa mendapatkan akses ketika kalian ingin melakukan testnet ataupun uji coba di dalam sebuah
aplikasi jaringan terbaru yang telah diluncurkan oleh para pengembang token Luna Classic. Dan di sini keran bakar yang sangat dinantikan yang menurut Kim akan diperkenalkan akhir bulan depan akan dipertinjau di acara ini. Dan jika Anda membakar launch dalam jumlah tertentu, Anda akan mendapatkan sejumlah token testnet sebagai gantinya. Token ini tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya dapat digunakan untuk eksperimen pembelajaran mesin. Kim lebih jauh menekankan fakta bahwa pengembangan modul interchain accounts ataupun ICA yang penting telah selesai dan sekarang sedang diuji di launch layer 1 testnet. Nah, jadi di sini pun yang harus kita ketahui juga di mana ketika kita memang ingin melakukan suatu uji coba ataupun testnet di dalam sebuah aplikasi yang nantinya akan di-launching oleh para pengembang token Luna Classic. Jadi di sini kita akan mendapatkan token baru ya, tetapi di sini untuk token tersebut itu sebetulnya tidak memiliki nilai sama sekali. Artinya token tersebut hanya token eksperimen saja gitu ya, tidak memiliki nilai walaupun kita sebelumnya mengirimkan token yang asli dan pastinya memiliki nilai. Walaupun memang nilai tersebut itu tidak terlalu mahal untuk koin Terra Luna Classic ya, karena harganya sekarang hanya sekian rupiah aja. Tapi di sini kita akan mendapatkan token baru karena token tersebutlah yang bisa mengizinkan untuk kalian melakukan suatu uji coba ataupun testnet di dalam sebuah aplikasi yang nantinya akan dikelola dan juga dikembangkan oleh para pengembang token Luna Classic. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan bahkan di sini Kim telah menekankan kembali gitu ya lebih jauh bahwa fakta dalam sebuah pengembangan modul interchain accounts ataupun ICA yang penting telah selesai dan sekarang sedang diuji di launch layer 1 testnet. Nah, jadi sekarang masih dalam tahap perkembangan dan juga masih dalam tahap pengujian dengan aplikasi tersebut yang nantinya akan di launching ketika memang semuanya sudah bisa dikerjakan ataupun dijalankan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh para pengembang koin Terra Luna Classic. Salah satunya adalah anggota Teraktiknya yang bernama Edward Kim. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru mengenai koin Terra Luna Classic. Nah, jadi sebetulnya walaupun dari koin Terra Luna Classic harganya agak sedikit lebih cenderung turun, tetapi ternyata tim di balik koin Terra Luna Classic selalu bekerja keras dan bahkan selalu berinovasi gitu ya, membuat gebrakan-gebrakan terbaru supaya bisa mengurangi dari total supply-nya koin Terra Luna Classic dan bisa mendongkrak dalam sebuah harganya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf, tetapi apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi mengenai updatean kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.